atas Persis Solo dengan skor 2-0. Menang lawan Persis, Persib lanjutkan tren positif. Mentalitas Persib jempolan walaupun hampir dirampok wasit. Luciano yakin masa depan Persib tetap cerah. Pemain yang bisa gantikan Ramon Tanke di paruh musim. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Sports Best Update. Menang lawan Persis, Persib lanjutkan tren positif. Persib Bandung berhasil mengandaskan Persis Solo dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin semalam. Gol-gol Persib Bandung dicetak oleh Guai Kokea dan Uliam Baros. Dalam laga ini, Guai Kokea juga mendapatkan kartu merah langsung. Meski begitu, Persib tetap mendominasi. Pelatih Persib, Bojan Hodak, melakukan rotasi pemain dalam laga ini setelah tampil di Asia Tengah pekan lalu. Namun, dia tetap memainkan Taija Paku Alam sebagai kiper utama. Sejak peluit kick-off dibunyikan wasit, Persib Bandung langsung berinisiatif melancarkan serangan. Sang tuan rumah perlahan membongkar pertahanan Persis Solo melalui permainan dari kaki ke kaki. Sejumlah peluang pun berhasil diciptakan oleh Persib Bandung. Bahkan, tim besutan Bojan Hodak itu berhasil unggul cepat melalui gol tendangan setengah voli dari Guai Kokea pada menit ke-12. Namun sayang, pemain asal Argentina itu terkena kartu merah usai wasit VAR mereview ada pelanggaran yang dilakukannya pada menit ke-27. Setelah itu, Ramon sempat mencetak gol di menit ke-44 melalui sundulan usai memanfaatkan skema sepak pojok. Sayangnya, gol tersebut harus dianulir karena Ramon dianggap telah melakukan handball. Setelah itu, tak ada gol tambahan, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib terus mendominasi permainan meski kalah jumlah pemain. Pada akhirnya, tuan rumah mencetak gol tambahan pada menit ke-49 melalui tendangan dari William Baros. Setelah itu, tak ada gol tambahan yang tercipta meski sejumlah peluang didapatkan oleh kedua kesebelasan. Kedudukan 2-0 pun bertahan hingga laga berakhir untuk kemenangan Persib Bandung. Usai laga, para pemain langsung menghampiri supporter di tribun. Bobotoh pun menyambutnya dengan can kemenangan untuk Maung Bandung. Mentalitas Persib jempolan walaupun hampir dirampok wasit. Persib Bandung kali ini menang cukup dramatis atas Persis Solo dengan skor 2-0. Ya, skuad asuhan Bojan Hodak ini bermain dengan 10 orang, usai Lucho diusir wasit pada menit ke-27. Bukannya mengendurkan penyerangan, Maung Bandung justru tampil dengan motivasi tinggi. Hal itu dapat kita lihat dari pertandingan semalam yang tak kenal lelah demi mencari peluang gol-gol lainnya. Sempat unggul 2-0 atas sundulan Ramon Tanke, wasit pun membatalkannya karena dianggap handball. Tentu keputusan wasit tersebut memupuskan nama Ramon Tanke di papan skor. Dan anehnya, wasit tak melihat video VAR untuk mereviewnya. Jika dilihat dari tayangan ulang, gerakan tangan Ramon Tanke sangat pasif bahkan dari sudut kamera berbeda. Bola tidak menyentuh tangan pemain asal Brazil tersebut. Keputusan wasit yang merugikan Persib juga terjadi pada menit ke-45. Ketika itu penyerang Persis asal Jepang memberi gerakan tambahan yakni menyikut Barba saat ia ingin merebut bola. Bukannya mereview lewat VAR, wasit justru hanya memberi kartu kuning untuk sang pemain. Hal itu membuat pemain, pelatih, dan staf Persib Bandung sampai ngamuk dengan keputusan wasit tersebut. Terutama pelatih Bojan Hodak yang sangat murka terhadap keputusan wasit. Bahkan, wasit sampai dicegat pelatih dan ofisial tim saat babak pertama usai. Walaupun demikian, mentalitas pemain Persib tak usah diragukan lagi. Mental sang juara tak akan bisa dihentikan oleh keputusan-keputusan wasit yang merugikan tim kebanggaan warga Jawa Barat ini. Luciano yakin masa depan Persib tetap cerah.
Saat sebuah tim sedang dalam performa puncak, suara dari dalam ruang ganti adalah yang paling jujur. Gelandang Persib Bandung, Guai Kokea, tidak bisa menyembunyikan optimismenya. Dia melihat sesuatu yang spesial di dalam tim ini. Lucu angkat bicara soal kondisi Persib Bandung saat ini. Menurutnya, Maung Bandung kini menjelma menjadi tim yang kian menakutkan. Ini bukan sekedar ucapan basa-basi, tapi sebuah keyakinan yang lahir dari proses latihan dan pertandingan yang ia jalani setiap hari. Lucu merasa sangat percaya diri dengan arah yang dituju timnya di bawah asuhan Bojan Hodak. Kepercayaan diri Lucu tentu beralasan kuat. Persib baru saja menunjukkan performa impresif di 2 kompetisi sekaligus. Di Super League, mereka terus menanjak ke papan atas, dan di AFC Champions League 2, mereka sukses membungkam Selangor FC. Hasil apik ini membangun mentalitas yang kuat di dalam skuad. Lucu melihat adanya kedalaman skuad yang mumpuni. Di lini tengah, ia bahu-membahu bersama pemain sekelas Tom Hae dan Mark Locke. Di lini depan, daya gedor tim yang kini memiliki William Barros yang mulai nyetel dan kolektivitas yang semakin tajam membuat lini serang Persib sangat bervariasi. Soliditas di lini belakang juga menjadi faktor kunci yang membuat Lucu yakin bahwa Persib musim ini sangat sulit dikalahkan. Bagi Lucu, apa yang diracik Bojan Hodak telah berhasil. Tim ini tidak only kuat secara individu, tapi juga solid secara kolektif. Atmosfer di ruang ganti sedang sangat positif dan semua pemain memiliki visi yang sama untuk meraih trofi. Ketika seorang pemain kunci seperti Luciano Guai Kokea sudah berani bilang menakutkan, ini adalah sinyal bahaya bagi semua lawan Persib. Keyakinan dari dalam inilah yang seringkali menjadi bahan bakar utama untuk meraih gelar juara. Pemain yang bisa gantikan Ramon Tanque di paruh musim. Di tengah euforia dan performa menakutkan Persib, ada satu duri dalam daging. Satu nama yang digadang-gadang jadi mesin gol baru justru tampil jauh di bawah ekspektasi. Ramon Tanque, sang striker, kini berada di bawah sorotan tajam. Dan daftar kandidat penggantinya sudah mulai beredar. Mari kita bedah performa Ramon Tanque. Didatangkan untuk menjadi striker pembeda, statistik pemain asal Brazil ini sebelum laga melawan Persis Solo sangat jauh dari kata memuaskan. Dalam laga-laga yang sudah ia mainkan, Tanque baru mencatat 1 assist saja, 0 gol. Angka ini adalah bencana bagi seorang striker murni di tim sebesar Persib. Sebenarnya, Tanque sudah diberi kepercayaan bermain oleh Bojan Hodak. Peluang pun sudah datang. Suplai bola dari lini kedua yang diisi Guai Kokea, Tom Hae, dan para winger sebenarnya cukup memanjakan. Namun, Ramon Tanque selalu kesulitan mengonversi peluang itu menjadi gol. Finishingnya tumpul, pergerakannya monoton, dan ia tampak kesulitan beradaptasi dengan ritme cepat Super League. Di saat William Barros mulai menunjukkan ketajamannya dan mencetak gol-gol penting, Tanque justru semakin tenggelam dan terlihat kontras. Dengan bursa transfer paruh musim yang semakin dekat, kesabaran manajemen Persib sepertinya sudah habis. Rumor pun berkembang, setidaknya ada 3 pemain yang disebut-sebut bisa menggantikan posisi Ramon Tanque. Pertama, Aaron Collins, yang sempat muncul dalam radar Persib. Bomber yang merupakan ex-striker Wolverhampton Wanderers dan saat ini bermain di Liga Inggris ini bisa menjadi opsi yang sangat menarik. Ketajamannya di area kotak penalti dinilai mampu menyelesaikan masalah mandulnya lini serang Persib, mengingat Maung Bandung butuh finisher sejati. Kedua, Leo Gauco. Meskipun Persib sudah memiliki banyak pemain asal Brazil, Leo Gauco menjadi nama yang kembali mencuat di kalangan rumor transfer. Bermain di posisi depan tengah, Leo memiliki nilai pasar yang tinggi dan usia yang relatif muda menjanjikan investasi jangka panjang. Akselerasi dan penyelesaian akhirnya dianggap lebih menjanjikan daripada Ramon Tanque yang lebih dikenal sebagai target man. Dan terakhir, ada nama Mariano Peralta. Meskipun sudah bergabung dengan Borneo FC sebagai penyerang sayap, Mariano Peralta disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang masuk dalam daftar incaran Persib. Pemain asal Argentina ini dikenal agresif dan mampu bermain di beberapa posisi di lini serang. Jika Persib ingin mengubah skema permainan dengan menempatkan false nine atau winger yang tajam, Peralta bisa menjadi jawaban yang ideal. Waktu bagi Ramon Tanque hampir habis. Jika ia tidak segera meledak dan mencetak gol, salah satu dari nama tadi kemungkinan besar akan mengenakan seragam biru Persib di putaran kedua.
Pelatih Malut United protes laga versus Persib ditunda. Kesuksesan Persib Bandung di level Asia ternyata membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi tim lain di Liga Domestik. Jadwal yang padat memaksa laga ditunda, dan pelatih Malut United, Hendry Susilo, menjadi yang paling vokal menyuarakan protesnya. Kiprah Persib di LFC Champions League 2 membuat jadwal mereka di Super League harus disesuaikan. Salah satu korbannya adalah laga melawan Malut United yang terpaksa harus ditunda. Keputusan ini menuai protes keras dari pelatih Malut United, Hendry Susilo. Protes Hendry Susilo ini sangat bisa dimengerti dari sudut pandang profesional. Ia secara terbuka mengeluhkan perubahan jadwal mendadak ini. Keluhan utamanya bukan ditujukan kepada Persib, melainkan kepada operator Liga, I-League. Hendry Susilo menuntut I-League untuk bisa lebih konsisten dalam menyusun jadwal. Baginya, perubahan jadwal yang tiba-tiba ini sangat merugikan tim. Kenapa merugikan? Karena setiap pelatih profesional menyusun program latihan mingguan, bahkan bulanan, yang sangat detail. Mereka mengatur kapan puncak performa fisik pemain, kapan latihan taktik, dan kapan recovery. Ketika satu jadwal pertandingan tiba-tiba diubah, seluruh program yang sudah disusun rapi itu menjadi berantakan. Ritme tim yang sedang coba dibangun oleh Hendry Susilo menjadi rusak. Malut United sangat membutuhkan momentum dan konsistensi untuk bisa bersaing di Super League. Penundaan ini jelas mengganggu persiapan mereka. Ini adalah kritik tajam untuk I-League. Profesionalisme sebuah kompetisi diukur dari konsistensi jadwalnya. Semoga operator liga bisa menemukan solusi terbaik agar tidak ada tim yang merasa dirugikan oleh kekuasaan tim lain di kancah Asia.